NPM 1951 030290. Di video kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan konsolidasi, yaitu tugas akhir ujian semester prodi akuntansi keuangan lanjutan. Dan di sini kita akan membahas soal kasusnya. Di sini pada tanggal 1 Januari 2022, PT Tanijaya telah mengakuisisi 73% saham kepemilikan PT Jaya Makmur senilai 730.000 dan kepentingan non pengendali 270.000. Pada saat itu nilai buku PT Jaya Makmur yaitu 580.000. Selisih tersebut diakibatkan karena adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku dari kendaraan bangunan dan peralatan dengan masing-masing selisih sebagai berikut. Berikut selisihnya yaitu pada kendaraan. Di sini terdapat selisih 175.000 dan sisa umur ekonominya yaitu 10 tahun. Kemudian untuk bangunan itu selisihnya 60.000 dan untuk bangunan di sini tidak ada sisa umur ekonomi. Selanjutnya untuk peralatan di sini terdapat selisih 80.000 dan umur ekonomisnya 6 tahun. Nah, kemudian nilai goodwill-nya 105.000. Nah, terdapat keseluruhan selisihnya yaitu 420.000. Dan selama tahun 2022 juga PT Jaya Makmur telah berhasil memperoleh profit atau laba sebesar 300.000 sehingga membagikan dividen secara tunai sebesar 80.000. Dan berikut ini neraca saldo PT Tanijaya dan PT Makmur Jaya dan PT Jaya Makmur per 31 Desember 2022. Di sini ada neraca saldonya. Ini PT Tanijaya dan PT Makmur Jaya, dan di sini terdapat pertanyaan, yaitu terdapat tanda tanya di bagian akun entitas anak. Di sini akun entitas anaknya belum diketahui. Nah, ini neraca saldonya antara PT Tanijaya dan Jaya Makmur. Dan selanjutnya juga di sini ada tanda tanya pada penghasilan dari entitas anaknya. Jadi ini ditanya berapa penghasilan dari entitas anaknya pada neraca saldo tersebut. Nah, di sini juga selain neraca saldo, di sini juga terdapat transaksi hulu dan hilir, data transaksi jual beli persediaan antara induk dan anak. Di sini transaksi hilir, transaksi hulunya yang pertama pada pendapatan itu terdapat jumlah 200.000 serta realisasi 150.000 dan tersimpannya 50.000. Kemudian selanjutnya juga ada 160.000 dan realisasinya 130 serta tersimpannya 30, dan pada keuntungan ini terdapat 110 serta realisasi 90.000 dan juga tersimpannya ini 20.000. Nah, kemudian di sini juga ada transaksi hilir yang dimana pada pendapatan itu terdapat 170.000 jumlahnya serta realisasi 140.000 dan tersimpannya 30.000 serta BPP-nya 130.000, realisasi 110 serta tersimpannya 20, dan di sini juga ada keuntungannya yaitu pada jumlahnya yaitu 90.000 dan realisasinya 80.000 serta tersimpannya 10.000. Nah, dari pertanyaan di atas, soal-soal di atas, di sini diminta untuk
mencari berapa saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Tamijaya per 31 Desember 2002. Nah, yang kedua juga di sini ada berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Jaya Makmur per 31 Desember 2022. Dan perintahnya di sini kita harus membuat jurnal eliminasi yang diperlukan, serta buatlah laporan keuangan konsolidasi dan dengan transaksi istimewa antara lain yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke jawaban. Nah, di sini juga sudah lengkap, sudah ada semua. Nah, ini sudah tertera di sini. Jadi kita langsung saja ke tabel diferensial, yang dimana kita akan menghitung alokasi selisih, amortisasi selisih, dan kepemilikannya. Nah, di sini yang pertama akunnya ada kendaraan dengan nilai selisih 175.000. Nah, jadi kita nih mencari alokasi selisih ini. Alokasi selisih pemegang entitas. Jadi pada kendaraan 175.000 ini untuk mendapatkan 127.750 ini kita mengalihkan dulu yang selisih nilai kendaraan 175.000 dikali 73%, sehingga menemukan hasil 127.750. Dan begitupun selanjutnya, kendaraan dikalikan dengan alokasi selisih 27%. Jadi hasilnya yaitu 47.250. Kemudian selanjutnya ada bangunan yang 60.000 dikali 73, sehingga menemukan hasil 43.800 dan 16.200. Nah, pada peralatan juga di sini ada 80.000 dikalikan dengan 73%. Di sini ditemukan hasil 58.400. Dan kemudian berikutnya juga ada 80.000 dikalikan dengan 27, dan di sini hasilnya 21.600. Berikut juga nilai detailnya. Nah, selanjutnya kita di sini mengalihkan umur ekonomis. Di sini ada umur ekonomisnya. Nah, jadi untuk menemukan amortisasi selisih ini, jadi kita membagikan selisih dengan umur ekonomis. Nah, jadi di sini selisihnya 175.000 dibagi dengan 10. Nah, jadi hasilnya yaitu amortisasi selisih senilai 17.500. Berikutnya yaitu bangunan. Kalau untuk bangunan di sini tidak ada umur ekonomis, maka dia dikosongkan, tabelnya dikosongkan karena dia tidak ada umur ekonomis, jadi dia tidak masuk pada amortisasi selisih. Nah, selanjutnya untuk peralatan di sini 80.000 dan dibagi dengan sisa umur ekonomis 8, jadi hasilnya 10.000. Nah, untuk mencari kepemilikan di sini bisa kita dengan cara ini. Untuk mencari kepemilikan yaitu nilai amortisasi selisih ini
dikalikan dengan 73%. Jadi hasilnya 12.775. Nah, berikut juga dengan akun peralatan, yaitu 10.000 dikalikan dengan entitas kepemilikan 73%. Jadi hasilnya 7.300, dan entitas kepemilikan juga ini umur ekonomis dikalikan entitas kepemilikan 27%, dan hasilnya 4.725, serta selanjutnya 2.700 karena amortisasi selisihnya 10.000 dikali 7.300. Nah, ini juga sudah ada jumlahnya, yaitu total diferensialnya. Bisa kita jumlahkan aja ya untuk total diferensialnya. Selanjutnya di sini juga sudah ada perhitungan labanya. Perhitungan labanya yaitu laba yang diakui. Laba yang diakui, untuk mengetahui laba yang diakui kita bisa buka soalnya. Di soal sudah ada ya laba yang diakui, yaitu ini sebesar 300. Nah, jadi laba yang diakui yaitu 300 dikali 73%, yaitu entitas kepemilikannya, dikali 73%. Jadi ditemukan hasil 219.000, serta di sini juga dikalikan dengan 27%, ketemu hasil 81.000. Demikian berikutnya juga bisa disamakan dengan laba yang diakui dikalikan dengan 73%, serta amortisasi selisih kendaraan. Di sini sudah ada amortisasi selisih kendaraan, di sini 73%, yaitu 12.775. Nah, jadi bisa diminkan. Jadi 219.000 diminkan 12.775. Nah, di sini juga ada amortisasi selisih peralatan, juga ada di sini. Nah, senilai 7.300. Nah, jadi diminkan 7.300, serta hulu persediaan. Untuk hulu persediaan, di sini sudah tersimpan, yaitu 20.000. Jadi juga bisa diminkan di sini 20.000, serta hilir persediaannya juga di sini sudah tertera hilir persediaan. Nah, bisa diminkan juga di sini. Nah, selanjutnya juga untuk PT Jaya Makmur. Nah, di sini kita menghitung nilai investasi PT Anak. Sini sudah ada saldo awalnya. Saldo awal untuk mencari saldo awal bisa dikalikan dengan 73% induknya, dan juga ini 27%. Nah, sehingga bisa ditemukan hasil saldo investasinya sebesar 829.625, serta non pengendali bisa ditemukan senilai 332.875. Di sini juga ada pengecekan saldo investasi. Untuk pengecekan juga saldo investasi sudah ada juga di sini. Nah, jadi kita tinggal dikurangi ekuitas, diminkan,
dan di sini menemukan hasil 406, 225 dan 176, 275. Dan diferensiasinya diminkan 306.600 dan juga 113.400. Ini hasilnya. Dan dikurangi laba, dimin laba yaitu 171.625 dan 70.875. Sehingga di sini dividennya 72.000 dan 8.000 serta hasil akhirnya 0. Nah, kebetulan kemudian di sini ada jurnal eliminasi. Untuk jurnal eliminasi di sini ada modal saham yaitu 140 dan IGO saham 75.000 serta saldo labanya yaitu 365.000. Di sini PT Jaya Makmur mempunyai 423.400 dan kepentingan non pengendalinya 156.600. Selanjutnya, eliminasi saldo awal investasi efek diferensial. Untuk kendaraan di sini di debit tertera 175.000 dan peralatannya 80.000 serta bangunannya 60.000 dan nilai goodwillnya yaitu 105.000. Kemudian pada investasi PT Jaya Makmurnya sebesar 306.600 dan kepentingan non pengendali 113.400. Nah, selanjutnya itu ada penyesuaian terhadap beban penyusutan akibat adanya efek diferensial. Yang pertama ada beban penyusutan peralatan sebesar 10.000 di debit ya, dan beban penyusutan kendaraannya juga 17.500 di debit. Selanjutnya juga ada eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anaknya. Di sini ada laba atas PT anak tertera 171.625 dan investasi PT Jaya Makmur pada investasi PT Jaya Makmur 171.625. Nah, selanjutnya pendapatan non pengendalinya yaitu sebesar 70.875 pada kepentingan non pengendali 70.875. Kemudian ada eliminasi saldo investasi atas dividen. Di sini ada investasi PT Jaya Makmur di debit yaitu sebesar 72.000 dan dividennya 72.000 juga di kredit. Selanjutnya kepentingan non pengendali senilai 8.000 dan dividen 8.000. Dan selanjutnya eliminasi transaksi persediaan hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Nah, kemudian di sini ada pendapatan penjualan sebesar 150 di debit dan DPP-nya 150 di kredit. Di kredit. Dan hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan pendapatan penjualan sebesar 50 pada DPP 30 dan persediaannya 20. Dan eliminasi transaksi persediaannya hilir eliminasi transaksi yang telah direalisasikan. Di sini terdapat pendapatan penjualan sebesar 140.000 dan pada BPP 140.000 di kredit. Selanjutnya hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan pendapatan penjualan pada BPP. Pendapatan penjualan sebesar 30.000 pada BPP
20.000 dan persediaan 10.000 di kredit, sehingga menemukan total jurnal eliminasi yaitu sebesar untuk di debit 1.720 dan juga di kredit 1.720 total jurnal eliminasi. Di sini juga sudah ada transaksi hulu dan hilir, ada nilai buku dan nilai wajar, dan juga menghitung nilai investasi PT Anak. Sini. Untuk selanjutnya yaitu pada kertas kerja laporan keuangan. Sini juga sudah ada kertas kerjanya, worksheet untuk PT Tani Jaya dan juga Jaya Makmur, dan sudah terdapat jurnal eliminasi dan konsolidasi. Berikut juga hasil-hasilnya. Untuk hasil PT Tani Jaya di debit sebesar 3.113.625. Ini untuk hasil-hasilnya. Dan selanjutnya pada laporan laba rugi konsolidasi PT Tani Jaya dan entitas anak per 31 Desember 2022. Di sini ada pendapatan jasa, pendapatan bunga sebesar 406 dan pendapatan penjualannya pendapatan jasa sebesar dan pendapatan bunga serta dikurangi pendapatan penjualan dimin ya 370.000 dan beban pokok penjualan sebesar 189.000. Nah, kemudian ditemukan laba kotornya sebesar 452.625 serta dikurangi untuk mencari laba ruginya dikurangi beban. Yang pertama itu ada beban penyusutan sebesar 2.500 serta laba bersihnya bisa ditemukan, laba bersih konsolidasi ditemukan hasil sebesar 450.125. Nah, selanjutnya didistribusikan ke pendapatan non pengendali. Nih, dimin yang laba bersih konsolidasi dikurangi pendapatan pengendali sebesar 70.875. Nah, kemudian ditemukan laba bersih entitas pengendali sebesar 379.250. Nah, di sini juga ada laporan perubahan modal PT Tani Jaya entitas anak. Nah, di sini terdapat modal saham sebesar 480 dan agio sahamnya sebesar 224.000. Selanjutnya saldo labanya per 31 Desember yaitu sebesar 875.000 dan laba tahun 2022 ini terdapat 379.250 serta dividen 875 dan 379.250 ini dikurangi dengan dividen pada tahun 2022 yaitu 220.000. Nah, jadi saldo laba per 31 Desembernya ini menunjukkan hasil 1.034.250. Di sini ada modal kepentingan pengendali yaitu sebesar 1.738.250 dan kepentingan non pengendali sebesar 332.875.000. Di sini juga ada modal per 31 Desember 2022. Ini modal per 31 Desember 2022 yaitu 2
071 125. Nah, untuk selanjutnya di sini ada laporan posisi keuangan PT Jaya, PT Tani Jaya, dan entitas anak per 31 Desember 2022. Aset lancarnya, kewajiban. Untuk aset lancar di sini ada kas, piutang usaha, persediaan, kemudian ditemukan total aset lancar. Nah, jadi untuk menemukan total aset lancar, di sini ada kas sebesar 470.000, piutang usaha 260.000, dan persediaan kemudian dikurangi persediaan sebesar 30.000. Nah, di sini tertera total aset lancar sebesar 700.000. Di sini aset tetap. Di sini aset tetapnya yaitu ada kendaraan, ada akumulasi penyusutan kendaraan untuk kendaraan sebesar 880.000 dikurangi akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 17.500, dan untuk peralatan sebesar 440.000 serta dikurangi akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10.000. Dan di sini juga ada nilai bangunan yaitu sebesar 635.000 serta nilai goodwillnya yaitu 210.000. Nah, jadi total aset tetapnya ditemukan hasil sebagai berikut. Ini 2.137.500. Nah, dan total aset keseluruhannya yaitu sebesar ini 2.837.500, dan kewajiban di sini juga ada kewajibannya, kewajiban usaha yaitu ada satu akun yaitu hutang usaha sebesar 766.375 sini, dan modal per 31 Desember yaitu 2.171.125. Nah, sehingga total liabilitasnya dan ekuitasnya sebesar 283.500. Demikian tugas UAS akuntansi keuangan lanjutan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan terima kasih. Dibuka saran untuk teman-teman yang merasa penjelasan ini kurang bagus, dan sekian, terima kasih.